Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 501. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melissa dapat dengan jelas merasakan jantungnya berdetak kencang, dadanya naik dan turun dengan keras, dan suara napasnya semakin berat. Bagi Helen untuk menjadi pembantunya, ini adalah sesuatu yang menurut Melissa tidak mungkin sama sekali. Bahkan Melissa berpikir dia masih bercanda. Tapi ekspresi wajah Ariel sama sekali tidak bermaksud bercanda. Melissa tahu bahwa Ariel tidak akan mengekspresikan dirinya dengan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Dia bukanlah tipe orang yang suka menyombongkan diri. Itu berarti semua yang dikatakannya benar. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana Ariel mencapai ini? Tentu saja itu benar. Mungkinkah bayanganku di benakmu adalah seseorang yang suka bicara besar? Ariel berkata sambil tersenyum. Dia tahu kejutan macam apa yang akan dibawa berita ini ke Melissa. Karena dia tahu Bakhtiar sangat baik, semua orang tahu kekuatan Ardian dengan sangat baik. Jadi keterkejutannya lebih kuat dari yang lain. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ardian, bukankah dia berurusan denganmu? Mata Melissa membelalak, penuh keraguan, menunggu Ariel menjelaskan padanya. Ardian mati di tanganku, kata Ariel. Ekspresi heran Melissa tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Satu pukulan. Keempat kata ini seperti guntur di tanah. Itu membuat Melissa begitu lembut di luar. Dia meninju Carol sampai dibawa ke rumah sakit sebelumnya. Melissa awalnya tidak percaya. Tapi setelah Morgan memastikannya, dia harus mempercayainya. Tapi sekarang, dia bahkan bisa membunuh Ardian dengan satu pukulan. Melissa berdiri tanpa sadar, berjalan di depan Ariel, memegang tangannya, dan berkata, apakah tinjumu memiliki kekuatan supranatural? Kekuatan Ariel memang tampak sangat aneh. Dia tidak dapat menemukan penjelasan untuk itu sekarang. Tetapi dia percaya bahwa ini sama sekali bukan yang disebut kekuatan dewa. Dan kakek Darius berkata bahwa memang ada dimensi misterius di dunia ini. Untuk mengatasi keraguan tersebut, dia harus memenuhi syarat untuk memasuki level ini. Helen akan membantumu menyelesaikan semua masalah. Kamu bisa kembali ke Amerika bersamanya besok, kata Ariel. Tubuh Melissa membeku dengan jelas. Jika dia kembali ke Amerika, kehidupan bersama antara dia dan Ariel akan berakhir di sini. Dan tidak diketahui apakah mereka masih dapat bertemu di masa depan. Bagi Melissa, berita ini penuh dengan pukulan besar. Tapi dia harus pergi. Masalah keluarga Melissa masih menunggunya untuk diselesaikan. Dia tidak bisa tinggal bersama Ariel terlepas dari keselamatan seluruh keluarga. Melihat Melissa yang tidak dapat menundukkan kepalanya, Ariel melanjutkan, sejak awal, kamu tahu bahwa kami tidak dapat bersama. Jadi bagimu, kembali ke Amerika adalah pilihan terbaik. Saya yakin kamu bisa temukan seseorang yang mencintaimu. Sambil menggelengkan kepalanya, Melissa berkata dengan senyum masam yang menyedihkan, ada banyak pria yang mencintaiku. Tapi cintaku telah habis, dan tidak mungkin memberi mereka lagi. Implikasi dari kalimat ini adalah bahwa Melissa mencurahkan seluruh cintanya kepada Ariel. Tetapi sayang sekali Ariel tidak akan menderita karena ini. Tidurlah. Aku akan kembali ke kamarku untuk mengepak barang bawaanku. Setelah berbicara, Ariel berjalan kembali ke kamarnya. Melissa kembali ke kamarnya seperti mayat berjalan, membenamkan kepalanya di bawah bantal dan menggigit sudut kasur dengan erat. Dia menahan tangisnya, tetapi suara isak tangis sangat keras di malam yang sunyi. Efek insulasi suara dari apartemen lift sangat buruk, jadi Ariel yang sedang mengemasi barang bawaannya dapat dengan jelas mendengar tangisan Melissa. Ini membuat Ariel hanya bisa menghela nafas. Melissa adalah wanita yang sangat baik dan sangat cantik, tetapi sayangnya Ariel tidak dapat menikmati berkah ini dalam hidup ini. Dan tidak pernah memiliki ide untuk menikmatinya.
Setelah mengemasi barang-barangnya, Ariel tidak mengucapkan selamat tinggal pada Melissa, tetapi memilih pergi diam-diam. Sepanjang malam, Melissa menghabiskan rasa sakit karena berpisah. Periode waktu ini sangat indah baginya. Dia menikmati kebahagiaan hidup di bawah satu atap dengan Ariel. Tetapi semakin bahagia dia, semakin menyakitkan perpisahan saat ini. Keesokan paginya, Melissa muncul di ruang tamu dengan mata merah dan bengkak. Dia tahu bahwa Ariel sudah pergi, jadi dia mendorong pintu kamar Ariel. Pemandangan yang familiar, tapi bukan lagi orang dan objek yang familiar. Dia mengambil semua hal yang berhubungan dengan dirinya. Duduk di tepi tempat tidur, rasakan satu-satunya yang tersisa dari Ariel, rasa. Setelah sekian lama, Melissa menelepon Morgan. Morgan tinggal di dekatnya, sehingga ketika Melissa membutuhkannya, dia bisa segera muncul di depan Melissa. Beli tempat ini untukku, dan jangan sentuh apapun di dalamnya. Melissa memerintahkan Morgan. Morgan menatap mata merah dan bengkak Melissa, dan merasakan sakit di hatinya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu dibawa ke wanita itu oleh Ariel, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menebusnya kecuali Ariel. Ya, Morgan mengangguk. Pesan tiket pesawat kembali ke Amerika. Dan kami akan kembali ke Amerika setelah kamu menyelesaikan masalah rumah. Lanjut Melissa. Ariel gimana? Tanya Morgan. Meskipun dia tidak mau pergi ke Amerika bersama Ariel, tetapi keluarga Melissa harus meminta Ariel untuk membantu mengatasi masalah. Jadi dia hanya bisa menerimanya jika dia tidak mau. Kilatan kemarahan melintas di ekspresi Morgan. Nona telah membayar begitu banyak untuk Ariel. Jadi mengapa dia masih tidak mau membantu keluarga Melissa? Nona, Ariel menggunakanmu. Apakah kamu akan melepaskan urusan keluarga Melissa? Jika itu masalahnya, aku akan membunuhnya sekarang. Kata Dong Hao dengan niat membunuh yang kuat. Olehmu, Melissa memandang Morgan dengan ringan. Dan berkata, dia bahkan membunuh Ardian. Apa hakmu untuk membunuhnya? Dan keluarga Wibowo saat ini hanyalah seekor anjing di sampingnya. Tidak jika dia maju sendiri. Keluarga Wibowo akan membantu saya menyelesaikan semua masalah. Apa? Morgan mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan menatap Melissa dengan tidak percaya. Ariel membunuh Ardian. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ardian adalah master nomor 1 di wilayah Indonesia dan Amerika di keluarga Wibowo. Morgan telah melihat Ardian bergerak sebelumnya. Morgan yang kuat seperti itu membutuhkan banyak keberanian untuk berdiri di depannya. Nona, bagaimana mungkin Ariel membunuh Ardian? Morgan berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu bisa membunuhnya atau tidak? Itu bukan urusanmu. Dia melakukannya. Itu masalah bagi keluargaku. Ini juga tidak merepotkan lagi, kata Melissa. Morgan masih menolak untuk mempercayainya, karena itu benar-benar di luar pemahamannya. Morgan pikir dia tahu betul kekuatan seperti apa yang dimiliki Ariel. Hanya bercanda. Pada saat ini, telepon Melissa berdering. Dan itu adalah nomor yang tidak dikenal. Saya Helen. Setelah kembali ke Amerika, kamu dapat menghubungi saya secara langsung. Saya akan mengurus semua masalah dalam keluargamu, kata Helen. Mendengar kata-kata ini, posisi Helen di depan Ariel menjadi lebih jelas. Dan tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Aku akan kembali hari ini, Melissa berkata. Helen tidak berbicara, tetapi memilih untuk menutup telepon. Melissa berkata kepada Morgan, Helen mengambil inisiatif untuk menelepon saya. Sekarang kamu bisa mempercayainya. Morgan menarik napas dalam-dalam dan memeras pikirannya. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ariel akan membunuh Ardian. Nona, aku akan segera pergi ke rumah, kata Morgan. Setelah Morgan pergi, Melissa menyimpan nomor Helen, yang akan menjadi nomor paling berharga di teleponnya. Helen hanyalah seorang pembantu di depan Ariel. Kapan kamu akan benar-benar menginjak keluarga Wibowo di Amerika? Jika kamu ingin berurusan dengan mereka, cepat atau lambat kamu akan muncul di Amerika Serikat. Berbicara pada dirinya sendiri, Melissa ada senyum tipis di wajahnya. Selama Ariel tidak membiarkan keluarga pergi, maka dia dan Ariel akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Perpisahan saat ini memang menyakitkan, tapi suasana menantikan pertemuan selanjutnya sangat indah. Jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu,
Aku ingin mendapatkan orang-orangmu. Ekspresi Melissa berangsur-angsur menjadi tegas. Selama dia memiliki kesempatan, dia bersedia mengikat Ariel ke tempat tidur. Di villa di lereng gunung, Ariel tiba-tiba bersin, seolah-olah ada yang menjelek-jelekkannya. Siapa yang memikirkanku ini? Mereka masih mengincarku. Ariel berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, Kaori dengan bersemangat datang ke Ariel dengan kopernya. Ikut aku, kamu belum memberitahuku kemana harus pergi. Begitu Ariel kembali ke villa di lereng gunung, Kaori mulai mengepak barang bawaannya, meninggalkannya dalam kabut. Kamu akan tahu jika kamu sudah pergi. Ayo pergi, kata Kaori dengan pipi memerah. Bersambung.